Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan masih membahas mengenai karakter di dunia pendidikan seperti apa untuk menghasilkan penerus bangsa yang baik ya Pak. Nah ini kan Bapak udah ada 10 buku dan 6 bukunya itu membahas mengenai karakter. Itu pernah gak sih Pak tapi jenuh dalam penulisan sebuah buku untuk menciptakan karya-karya itu, karena kan butuh waktu yang cukup panjang, butuh riset yang lumayan panjang, banyak juga nih Pak. Itu pernah nggak ngerasain kejenuhan seperti itu? Ya, sebagai manusia biasa tentu ya dihinggapi perasaan jenuh ya, apalagi manusiawi itu apa ya? Kalau kita akademisi misalnya dosen kan nulisnya itu ya tidak hanya nulis buku kan, yang wajib ada juga nulis artikel ya, terbitkan artikel terbit di jurnal ilmiah. Jadi buku itu bagian dari amal sosial supaya dibaca oleh komunitas yang lebih luas dengan beraneka ragam. Tapi ya mungkin perlu manajemen waktu lah, manajemen waktu, dan ya mungkin kita bisa istilahnya menggunakan konsep quality time. Iya betul. Kalau kita baca negara-negara yang paling berbahagia di dunia, saya Swiss, Finlandia itu salah satunya itu saya baca artikel itu quality time. Quality time itu bukan kita berlama-lama bersama orang tua, anak, saudara, tapi kualitas waktu. Misalnya dalam seminggu kita 6 hari sibuk ya, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di Sabtu Minggu, kalau Sabtu ini kadang-kadang ada yang ngajar, Minggu itu bisa dipakai untuk quality time. Quality time tuh dipakai keluarga untuk entah wisata, diluangkan gitu, sehari penuh untuk keluarga, atau di rumah tapi buat suasana kondisi yang menyenangkan. Entah kita misalnya ya masak bersama dengan istri, kemudian ke pantai. Kan Bengkulu ini sangat mudah dekat. Pantai wisatanya banyak ya Pak. Itu penting itu Pak. Jalan-jalan pagi di pantai itu fresh ya. Jadi itu namanya quality time, dan itu kan penting untuk kita manage ya. Kita sediakan waktu itu. Ya. Itu berarti salah satu cara Bapak untuk merefleksikan, untuk menghempas rasa jenuh tadi ya Pak ya. Iya, dan ya kita juga harus di luar itu yang prinsip juga menggarisbawahi bahwa menulis ini kan perintah agama. Ya. Makanya kita 18 karakter itu ada etos membaca. Tapi sesungguhnya bangsa yang maju juga diikuti etos menulis. Kalau di dalam Islam itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Allah mengajari kita menggunakan pena. Menggunakan pena itu menulis. Maka kita ada sekarang digerakkan literasi itu ya supaya menulis ya. Menulis, tradisi menulis ini penting sekali Pak. Nah ini Pak, kan sebagai tenaga pendidik, sebagai orang yang berkecimpung di dunia akademik nih Pak, itu udah melewati berapa zaman juga, artinya perlu penyesuaian ya Pak ya. Apa harus penyesuaian bagaimana sih untuk mendidik nih karakter sekarang modelannya seperti ini, berarti tenaga pendidiknya harus seperti apa gitu. Nah itu gimana sih Pak, suka duka, ada nggak sih suka duka yang dirasakan sebagai tenaga pendidik untuk terus memperhatikan karakter dan juga pola pikir dari para penerus bangsa ini Pak? Iya, jadi kan pendidik, Bapak Ibu guru atau kita dosen ini kan menghadapi setiap tahun kan gonta-ganti mahasiswa. Gitu. Nah itu kan kita perlu pahami perubahan-perubahan yang dibawa ya. Ada sosiologisnya, psikologisnya, mungkin karakter mahasiswa atau murid yang berbeda lah. Disitulah perlu wisdom dari dosen. Tidak boleh apa yang pengalaman yang waktu dia kecil
terus diukurkan ya, diterapkan untuk menjudge atau memvonis mahasiswa. Zaman saya dulu waktu kuliah itu Itu kan banyak tuh, Pak. ya mahasiswa itu harus begini, harus begini. Nah, kita mungkin memahami sambil memberikan pengertian mereka bahwa ada prinsip-prinsip di kita tentang sopan santun ya, tentang akhlak, tentang moral kita, karena mungkin persepsi, aksentuasi, artikulasinya bisa beda-beda antara generasi, dan dalam agama kita harus menyampaikan, mengajar tuh sesuai dengan biqadri uqulihim ya, dengan kadar pemahaman, dengan bahasa kaum istilahnya. Kita harus memahami kondisi anak didik kita selagi prinsip umumnya tidak melanggar prinsip-prinsip agama ya, kita arahkan. Dan memang sekarang harus model dialogis ya, interaktif, komunikatif, membuka diri kepada mahasiswa, dan ya sambil menanamkan prinsip-prinsip karakter tadi, memberikan prioritas karakter apa yang memang bisa kita bahasanya kita injeksikan kepada mereka, kita tanamkan kepada mereka. Misalnya kalau kami sering motivasi bahwa saudara-saudara mahasiswa apapun prodinya itu bisa menjadi apa, lebih-lebih sekarang kurikulum Merdeka Belajar itu kita diajari fleksibel, adaptif, kreatif, menyesuaikan tuntunan zaman. Misalnya prodi tadris bahasa Inggris, saya bilang dengan pertumbuhan sekolah-sekolah yang maju sekarang di Bengkulu, ada Al-Azhar, ada ini, saudara harus juga walaupun bahasa Inggris pinter bahasa Arab. Jangan beralasan kami nggak ada dana untuk kursus. Sekarang era saudara era digital, saudara bisa tutorial, belajar bahasa Arab, belajar ini, baca kira-kira apa yang akan terjadi ke depan, diprediksikan. Kita harus membuat prediksi futuristik. Kalau misalnya kita masuk tahun ini tamat 2028, apa ya kira-kira yang kita siapkan? Harus mulai diperhatikan, harus ada targetnya, artinya begitu ya. Ya, tapi harus dipersiapkan. Ibaratnya mempersiapkan senjata harus rangkap. Hanya ijazahnya, ya dia prodi bahasa Inggris hanya bahasa Inggris. Mau jadi guru bahasa Inggris di sekolah. Ya kalau sekolahnya nanti ada lowongan, kalau enggak harus punya ini. Oh mungkin nekuni bidang public speaking, enggak apa-apa, bisa tutorial. Oh menekuni bidang ini, kan masing-masing kan diberi bakat. Selain akademisnya ya Mbak, selain kuliahnya ya, dia punya lewat ormawa, pengembangan bakat minat, yang minat di menwa, yang artinya masing-masing itu tadi harus menjadi melek tadi ya, menjadi soft skill sekarang. Betul. Harus melek terhadap semua lini ya Bapak ya. Nah Bapak, ini sebelum kita closing nih Pak, boleh disampaikan dulu kepada para pemirsa opini, bagaimana sih Pak sebenarnya sebaiknya dan seharusnya ini kita agar menjadi seorang penerus bangsa yang bermanfaat, yang sesuai dengan harapan bangsa tentunya, juga baik secara karakter. Boleh disampaikan Pak? Ya. Baik, jadi tentu adik-adik pada generasi muda punya potensi, punya kemampuan yang bisa dikembangkan ya. Galilah apa yang menjadi kelebihan masing-masing, dan kelebihan itu kalau yang berkesempatan melalui pendidikan, melalui kuliah, dibentuk nian melalui kuliah, melalui menjadi hard skill, soft skill. Tapi yang nggak berkesempatan kuliah, banyak tempat-tempat yang bisa pengembangan diri, tidak hanya terikat sekolah, melalui pelatihan, melalui tutorial, melalui belajar pengalaman kepada lingkungan ya. Intinya belajar itu tidak hanya tergantung secara formal. Jadi kita bisa belajar di masyarakat, belajar di orang-orang yang hebat, magang kepada orang-orang yang sudah punya keterampilan ya. Mungkin adik-adik yang SMA udah kerja di toko, harus ditanamkan kuat karakter, saya harus berubah, saya harus maju. Saya tidak hanya misalnya kok sekarang hanya sekedar pelayan, saya harus belajar bahasa Inggris, saya harus belajar ini. Sekarang dengan era sekarang digital, banyak konten platform yang menyediakan untuk kursus secara online, itu disambut ya, dimanfaatkan, sehingga banyak cerita orang-orang sukses
dulunya tinggal di masjid bisa luar negeri, karena walaupun di masjid dia menekuni bahasa Inggris, nah kursus tak apa, ada kesempatan dia bisa keluar negeri. Banyak cerita orang sukses yang dimulai dari keterbatasan, tapi ada kesadaran manjada wajad tadi. Siapa yang sungguh-sungguh tadi, siapa yang kreatif, siapa yang disiplin, insya Allah akan memperoleh kemajuan. Ya. Oke. Bapak terima kasih banyak Ya, karena sama-sama. sudah banyak sekali mencerahkan kami pada hari Ya, ini Bapak. sama-sama, Terima kasih ya. atas ilmunya juga. Semoga Bapak sehat selalu. Amin, Dan amin. salam juga kepada keluarga ya Bapak. Ya, sama-sama. Untuk pemirsa terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 11 saja di TVRI Bengkulu. Saya Uter Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.